Gak tau diri lu, Mat. Denny Siregar minta UAS introspeksi diri daripada sibuk salahkan Singapura. Iso ngajar, ra iso nglakoni. Kita dekat dengan Singapura, bertetangga, itulah yang membuat saya penasaran. Kenapa? Mengapa? Kalau hanya sekedar karena tidak memenuhi syarat, jawaban amat sangat umum. Itulah mengapa dalam pernyataan saya, perlu saya sebagai warga negara Indonesia meminta bantuan wakil saya di parlemen, anggota DPR RI, supaya meminta penjelasan dari Duta Besar Singapura di Jakarta. Narasi-narasi Somad, kita kencingi Singapura, tidak usah belanja di Singapura, adalah narasi-narasi heroik untuk membangun image bahwa Somad adalah seorang revolusioner, pejuang agama yang menantang sebuah negara. Ngapain juga kelayapan ke Singapura coba? Ya saban hari dia ini ceramah teriak kafir, kafir. Tapi liburannya malah jalan-jalannya ini ke negara kafir coba. Kadrun heboh karena figur pujaannya yaitu Abdul Somad atau biasa mereka panggil Ustadz Abdul Somad alias UAS gak bisa masuk Singapura waktu liburan kemarin. Gak deh liburan di negeri kafir. Dan setelah sang Ustadz ganteng itu ditolak masuk Singapura, mulai deh Abdul Somad marah-marah. Bahkan kesannya maki-maki negara itu. Jadi ketahuan aslinya kan. Kabar soal Ustadz Abdul Somad atau UAS dideportasi oleh imigrasi Singapura menuai reaksi dan komentar dari berbagai pihak. Salah satunya dari bagian media sosial Denny Siregar. Sebelumnya, Denny Siregar, Permadi Arya alias Abu Janda, juga turut mengomentari peristiwa yang menimpa UAS tersebut. Lewat akun Twitter pribadinya, Denny Siregar menyebut Singapura memang keras terhadap aksi radikal agama. Bahkan di sana kabarnya, cukup dengan undang-undang pengacauan bicara tentang agama dalam bentuk kekerasan pun sudah bisa ditangkap. Kalau UAS itu memang ditolak masuk Singapura, itu berarti mereka sudah merekam jejak radikalisme dalam orang tersebut. Pada cuitan selanjutnya, sahabat Abu Janda dan Eko Kuntadi itu memberikan saran kepada UAS. Denny mengungkapkan bahwa jika memang tak boleh masuk dalam otoritas suatu negara, maka jangan salahkan negaranya, karena mereka mempunyai otoritasnya sendiri. Maka terserahlah mereka mau memasukkan siapa atau melarang siapa saja untuk masuk. Daripada sibuk menyalahkan, Denny pun menghimbau UAS untuk memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Benar nggak perilaku lu selama ini? Dalam cuitannya yang lain, Denny juga menyebut yang disindirnya belum tentu pantas diberi gelar ataupun disebut ustadz. Sebab ceramahnya tak mencerminkan perilakunya di kehidupan sehari-hari. Banyak yang hanya memenuhi kriteria teori dan gagal praktek. Orang Surabaya bilang, jarkoni, iso ngajar nggak iso ngelakoni. Hahaha. Ia juga heran mengapa Somad ditolak masuk negara Singapura bisa menghebohkan masyarakat Indonesia. Dengan alasan itulah Denny Siregar sampai detik ini ogah mengakui Somad sebagai seorang ustadz. Sebelumnya, Abu Janda memang sudah lebih dulu berkomentar terkait kasus yang menimpa UAS. Abu Janda menyebut Singapura merupakan negara paling ketat urusan penceramah. Oleh karena itu, ia meminta UAS untuk introspeksi diri. Nah, seperti diketahui sebelumnya, UAS mengalami kejadian kurang mengenakan saat berkunjung ke Singapura. UAS mengaku yang ketahuan ternyata bodong bersama dengan istri dan anaknya serta rekannya dideportasi dari Singapura pada Senin 16 Mei. Bahkan sebelum dideportasi, UAS ditahan di dalam sebuah ruangan sempit ukuran 1 kali 2 meter. Ya biasalah mau giring kadrun. Kabar tersebut disampaikan UAS lewat postingan di akun Twitternya Senin 16 Mei. Tampak UAS memposting video yang memperlihatkan dirinya berada di dalam sebuah ruangan berdinding putih. Gak cuma di Twitter ya, UAS memposting video serupa di Instagramnya. Selain video, UAS juga memposting sebuah foto di Instagram tersebut. Nah, kronologi kejadian itu pun diungkap UAS lewat video di YouTube-nya Hey Guys Official. Dalam wawancara yang ditayangkan channel YouTube tersebut, UAS membeberkan perlakuan pihak imigrasi Singapura kepadanya. Ia mengaku tak tahu alasan dideportasi. Sementara itu, Dubes Indonesia untuk Singapura, Surya Pratomo, ikut membantah perihal kabar UAS yang dideportasi. Menurut informasi yang didapatkan dari Otoritas Imigrasi dan Pemeriksaan ICA, UAS tidak dideportasi loh, tapi ada izin yang belum dipenuhi UAS untuk berkunjung ke negara tersebut. Namun demikian, ia enggan memberikan penjelasan lebih detail mengenai kriteria yang tak dipenuhi tersebut. Selain itu, pihaknya juga mengaku tak menerima informasi dari UAS mengenai pengajuan permohonan bantuan kepada KBRI untuk masuk Singapura. Setelah beberapa hari kabar tersebut jadi sorotan, pihak pemerintah Singapura melalui Kemendagrinya akhirnya memberikan penjelasan. Dilansir dari Tribun Batam dari website resmi
Kemendagri Singapura dijelaskan UAS tiba di Terminal Feri Tanah Merah Singapura 16 Mei dari Batam dengan 6 pendamping perjalanan. Pertama, menurut Kemendagri Singapura, UAS dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang mana tak dapat diterima di negara kalangan masyarakat multiras dan multiagama seperti Singapura. Misalnya, bundir dengan menggunakan benda berbahaya dalam konteks konflik Israel-Palestina dan menganggap hal itu sebagai operasi syahid. Alasan kedua, Soma juga disebut pernah membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain, seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin kafir. Ini tentu menjadi topik sensitif yang menyinggung banyak pihak non-muslim, khususnya Singapura. Ketiga, Kemendagri Singapura mengatakan jika Somad secara terbuka kerap menyebut non-muslim sebagai kafir. Perkataan ini membuatnya dianggap tak bisa menerima dan menghargai keberagaman agama. Terakhir, Kemendagri Singapura dalam keterangan di situs resminya juga mengatakan kalau Somad berusaha masuk ke Singapura dengan berpura-pura untuk melakukan kunjungan sosial, padahal mungkin liburan, sehingga membuahkan banyak berita-berita di media asing yang menyebut Somad sebagai extremist preacher. Jadi bagaimana menurut Anda?